yang terhormat Bu Menteri, yang terhormat Bapak Witnyo, yang terhormat juga para majelis kelompok 7, yang terhormat juga para undangan, ketua kelompok dari kelompok 1 sampai 8, yang terhormat juga para undangan yang kami muliakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sebagai ketua kelompok panitia Natal, saya sebenarnya merasa tertantang. Tertantang itu ditantang sama Mbak Mati Suwito. Nakalan itu setahun pisan ya. Iso anak putu, mbah putu, boleh tangga itu iso terkotak. Itu tantangan bagi kami. Puji syukur dan sukacita bagi kami bahwasanya sebagian besar dari kita sudah hadir, walaupun mungkin ada 1-2 sebagian besar yang tidak bisa hadir. Tapi saya bangga di sini dalam banner yang ada di belakang saya ini, saya ingin menunjukkan bahwasanya kelompok 7 bisa hadir semua. Dan saya percaya sukacita Natal kalau kita melihat di belakang ini, ya semua sukacita, tidak ada yang tertutup, semua tersenyum, semua ketawa. Itu menggambarkan bahwasanya sukacita berada dalam diri kita. Saya juga mengucapkan terima kasih sehingga acara pada hari ini bisa dapat terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus KJW yang telah menyediakan tempat bagi kita untuk bernatalan di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dan tim sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Hari Natal, semoga ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Mengenal lebih dekat lagi kelompok kita siapa dan warga-warganya siapa saja. Mungkin kita tahunya di hari Ibu saja, dan selepas hari Minggu karena fatwa yang ada di kota Bintijan itu kan jadi tidak tahu, tidak saling mengenal lebih dekat lagi. Oleh karena itu dengan adanya foto ini, kita berharap kita saling mengetahui dan saling mengenal lebih dekat lagi keluarga-keluarga yang di kelompok 7, terutama brand ambassador kelompok 7. Ya, semoga dengan adanya kelompok 7 ini kita semakin bahagia, betul? Semakin bersuka cita, betul? Supaya lebih bersuka cita lagi, kita pakai berdiri lagi. Wah, Mbak Mati nomor 1. Dan kepada Ibu Helen selaku perwakilan dari Ibu, dimohon untuk maju. Itu mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan kita Tuhan berkati. Natal PGI dan KWI terambil dari Lukas 2 ayat 15. Untuk itu kita bersama akan membaca bagian dari Alkitab dalam perikop Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu.
aku kecil, kemudian semua warga jemaat boleh mengambil. Kira-kira Bapak Ibu milih yang besar tanggung, aku yang kecil? Yang besar. Jangan-jangan kemudian juga kesukaan banget di Purwo sih paling seru deh. Menawi karya Mbak Putri, nah, pernah modal sing besar atau kecil? Mbak Putri sing besar atau sing kecil? Oh yang kecil. Tapi menawi aku yang besar gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Nanti? Oh yang sedang. Ini tahu Pak yang sedang? Oke Bapak Ibu, mungkin di antara kita nih, kalau berbicara ukuran itu kita pasti pemuja yang besar, ya, bayangan kita, karena sesuatu yang besar itu lebih bernilai dibandingkan yang kecil. Meskipun pernah juga Bapak Ibu dalam sebuah acara, ketika dibungkuskan dengan jadi itu malah isinya kerupuk, sinari malah duit 1.000. Seringkali kita terkecoh, meskipun kalau berbicara memilih, tetap mestinya 1.000 gede. Kalau cari pasangan, tetapnya saya dhuwur, saya gagah, saya berotot dibandingkan yang tipis dan yang krepek. Maksudnya tetapnya gagah. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita milih jajan, ada pembagian kue, kita maunya mestinya kue yang potongannya paling besar. Besar, luar biasa. Kalau ditanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ibu selalu menyenangkan. Yang raksasa, yang powerful itu selalu diharapkan banyak orang. Berbandingkan dengan itu Bapak Ibu, yang kecil, yang kecil, yang sedikit itu bukan jadi pilihan. Situasi krisis yang terjadi di dunia, salah satu contohnya kita di pandemi yang lalu bersama. Kelompok-kelompok ekonomi itu yang paling bertahan itu ya kelompok UMKM. Itu contohnya di konteks Indonesia sama. Bahwa kemudian yang menyelamatkan perekonomian bangsa kita itu ya para pengusaha-pengusaha kecil itu, yang kemudian memulai usaha mereka dari yang kecil, kemudian dijual ke tetangganya, ke warga terdekat, dan itu yang membantu dan menyelamatkan perekonomian supaya terus bergerak dari yang kecil. Begitu juga dalam konteks pelayanan, kalau di dalam Alkitab, ya, kalau kita melihat bagaimana Allah memilih bangsa pilihannya, itu dari keluarga yang kecil, keluarga yang tidak banyak, keluarga Abraham, kemudian dipanggil keluar dan menjadi bangsa yang besar. Demikian juga misalnya Yesus juga memakai perumpamaan sesawi. Itu biji yang sangat kecil, tetapi digambarkan ketika dia tumbuh, kemudian akarnya begitu kuat, kemudian dia bisa melindungi ada banyak tanaman yang lain misalnya. Digambarkan dari sesuatu yang kecil kemudian menjadi raksasa, menjadi sesuatu yang besar. Tuhan Yesus memanggil muridnya juga berangkat dari jumlah yang tidak banyak, 12 orang. Hingga hari ini kita semua menjadi pengikutnya. Dimulai dari yang kecil, tetapi sekali lagi Bapak, berbicara dengan yang gede itu selalu menyenangkan. Berbicara yang berkuasa, yang powerful itu biasanya menggembirakan. Kalau saya lihat tadi foto di sini Bapak di belakang, ini kira-kira yang kelihatan paling berkuasa yang mana? Saya ini mau diajak ningali ngomong, ngersani ngomong, berarti diajak ngersani ngomong di berbagai. Saya mau bercerita tentang konteks kitab Lukas ini ditulis Bapak Ibu. Jadi di era ketika Tuhan Yesus hidup, bangsa Yahudi itu ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Jadi bangsa Yahudi ini bukan bangsa yang merdeka. Kaisarnya pada waktu itu adalah Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ini luar biasa Bapak Ibu, karena ia mengupayakan penyatuan wilayah di sebagian Eropa, ada di sebagian Asia, Palestina, Syria, dan Afrika bagian utara. Jadi salah satu kaisar yang berjuang supaya negara-negara jajahannya bisa bersaing, dia berekspansi, memperluas wilayah kekuasaannya. Sehingga di bawah kekuasaannya Romawi berkembang pesat. Dia menyiapkan banyak infrastruktur untuk rakyat pada
jalan raya, ada banyak sarana komunikasi dibangun, dan untuk mengerjakan apa yang menjadi mimpinya dibentuklah kemudian atau dia memberikan kekuatan pada raja-raja kecil, orang-orang yang kecil, termasuk Herodes, salah satu raja kecil di bawah kekuasaan Romawi. Yang dia lakukan sebagai kaisar, sebagai pimpinan yang berkuasa, yang kemudian ingin memetakan seberapa kekuatan Roma dan semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Maka dibuatlah sensus untuk mengetahui berapa jumlah warganya, berapa pajak yang bisa ditarik PPN. Nah, PPN itu terus berapa yang akan dibebankan kepada rakyat, dan kemudian ia meminta semua rakyatnya untuk disensus. Selain itu juga supaya dia tahu berapa jumlah tentara yang harus dia siapkan agar di seluruh bangsa, dan juga melalui Maria, seorang perempuan yang dalam konteks Yahudi kesaksiannya tidak dibingungkan. Kita bisa melihat bersama betapa Lukas ingin mengangkat di tengah-tengah konteks yang serba mulia bagi Agustus, kemudian kemuliaan Allah di tempat yang mati, damai sejahtera di bumi, itu hadir malam kelahiran bayi yang kecil, yang rapuh. Disampaikan berita kesukaan ini pada gembala yang kecil, yang rapuh, yang tidak diperhitungkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau melihat bersama bahwa pesan Natal Kristus mengingatkan kita bahwa sejatinya seperti itulah cara Allah hadir dalam diri manusia, dalam kehidupan manusia, menjadi seorang yang kecil, yang rapuh, dan bersama dengan yang kecil dan rapuh, bersama dengan para gembala, dan di sepanjang perjalanan pelayanan Yesus Kristus hadir bersama dengan mereka, bahkan mati dengan cara yang paling hina. Maka demikianlah arti Natal sejatinya bagi kita. Kita diajak untuk menuju ke Bethlehem, artinya menuju kepada yang rapuh, menuju kepada yang kecil, menuju yang paling tidak diperhitungkan. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita, mungkin dalam kehidupan kita bertetangga, gereja kita, kira-kira siapa yang paling powerless, kira-kira yang paling tidak punya power, kita bisa lihat di rumah. Coba menurut anak-anak, nah ini ada anak di sana. Kira-kira kalau di rumah menurut anak-anak yang paling punya power itu siapa? Siapa? Ibu. Siapa lagi? Itu ada hari AIDS. Hari AIDS sedunia mengingat bahwa stigma dan diskriminasi kepada orang-orang dengan AIDS dan HIV itu seringkali membunuh mereka. Sehingga kita terus diingatkan misalnya pada tanggal 1 Desember lalu, mereka sering tertinggal, mereka sering diabaikan, mereka seringkali tidak menjadi bagian dari komunitas, sehingga perlu diingatkan. Tanggal 3 Desember adalah hari disabilitas. Kita diingatkan kembali bahwa ada teman-teman di sekitar kita yang orang dengan disabilitas yang juga mungkin seringkali terabaikan. Dan dalam Natal ini di bulan Desember ini kita diminta untuk menuju ke Bethlehem, menjumpai mereka yang rapuh, menjumpai mereka yang kritik, menjumpai mereka yang lemah, untuk kemudian merayakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian lingkungan di sekitar kita tentu saja jemaat pun luar biasa. Dan sampai dengan hari ini salah satu jemaat yang cukup progresif, saya pikir tidak bukan hanya karena program dari Majelis Agung, tetapi karena memang kerinduan yang besar untuk selaras dengan alam. Karena kita menyadari selama ini alam menjadi bagian yang ringkih, yang ditinggalkan, yang diabaikan, yang tidak bersuara menyuarakan kepentingan mereka. Sehingga dalam Natal inilah kemudian kita juga dipanggil. Siapa lagi Bapak Ibu yang ringkih, yang kecil, bisa jadi juga diri kita. Diri kita, mungkin kita menemukan diri kita yang powerless, diri kita yang tidak memiliki daya, kita yang rapuh, kita yang rentan. Maka menuju ke Bethlehem kita juga diundang
sehingga menjumpai diri kita, merangkul diri kita untuk kemudian beritakan kabar kelahiran Kristus yang melahirkan kesukacitaan, yang membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, sehingga kita semua pun bisa mengalami damai karena Kristus lahir dalam diri kita, Kristus lahir dalam keseharian kita. Maka mari Bapak Ibu sekali lagi bersama dengan keluarga, karena yang damai itu berasal dari keluarga. Maka mari kita membangun kehidupan bersama-sama dengan penuh cinta kasih, dengan penuh perdamaian, dengan penuh kesukacitaan, sambil mengingat siapa ya yang rentan untuk menjadi kecil, siapa yang rentan untuk menjadi yang lemah, siapa yang rentan untuk menjadi rapuh, dan kemudian bersama-sama bertumbuh menjadi keluarga, menjadi masyarakat, hidup bersama dengan semesta, hidup bergereja yang saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Saya percaya ketika kita semua mengupayakan ini bersama Bapak Ibu, maka kita telah menjumpai Bethlehem itu sendiri. Sekarang Bapak Ibu